Pernah nggak sih Anda lihat grafik saham terus rasanya pusing sendiri? Kelihatannya kayak kode rahasia yang rumit banget ya kan? Nah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal pecahin kode itu bareng-bareng. Kita akan pakai alat yang namanya analisis teknis. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat buat semua investor. Harganya naik, terus turun. Kadang-kadang datar aja. Terus gimana dong cara kita tahu kapan waktu yang pas buat beli atau jual? Inilah teka-teki yang mau kita bongkar sama-sama. Dan jujur aja, kalau Anda lihat grafik itu dan ngerasa bingung, itu wajar banget kok. Kumpulan garis-garis acak-acakan ini emang bisa bikin pusing tujuh keliling. Tapi, gimana kalau saya bilang, di dalam kekacauan itu sebenarnya ada pola. Ada semacam bahasa rahasia yang kalau kita pelajari, kita bisa ngobrol sama pasar. Oke, ini dia rencana main kita. Pertama kita pahami dulu dilema utama seorang investor. Habis itu, kita bakal bedah dua alat bantu super penting buat baca pola pasar, namanya Moving Average dan RSI. Dan yang paling seru, kita akan lihat gimana cara menggabungkan semuanya biar bisa ambil keputusan yang lebih cerdas. Jadi, kita mulai dari sini ya. Rasa ketidakpastian. Ini tantangan terbesar buat siapapun yang mau investasi, mencoba mencari logika di pasar yang sering kali rasanya, ya acak banget. Oke, mari kita masuk ke intinya. Analisis teknis itu bukan sulap, bukan sihir. Ini tuh cara kita buat cari pola dari data pergerakan harga di masa lalu. Idenya sederhana, sejarah pergerakan harga bisa kasih kita petunjuk tentang apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Yuk, kita mulai dari bagian terkecilnya dulu. Setiap batang yang Anda lihat di grafik itu namanya candlestick. Gampangnya gini deh, kalau batangnya hijau artinya harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, berarti hari itu sentimennya positif. Kalau merah ya sebaliknya. Nah, ujung atas dan bawahnya itu nunjukin harga tertinggi dan terendah hari itu. Nah, kalau candlestick ini kita jejerin terus-terusan dari hari ke hari, minggu ke minggu, kita bakal dapat sebuah cerita. Cerita tentang perjalanan harga sebuah saham. Inilah yang kita sebut grafik harga. Dan inilah kanvas tempat kita akan melukis analisis kita. Nah, sekarang kita masuk ke alat bantu pertama kita. Anggap aja moving average ini, atau disingkat MA, seperti kacamata khusus yang bisa bantu kita melihat gambaran besarnya. Fungsinya buat melacak tren utama dari pergerakan harga. Jadi, apa sih sebenarnya moving average itu? Coba bayangin, kita ambil harga saham selama, misalnya, 100 hari ke belakang, terus kita hitung rata-ratanya. Nah, hasilnya itu jadi satu titik. Kalau ini dilakukan terus setiap hari, titik-titik itu akan membentuk sebuah garis yang mulus. Tujuannya apa? Supaya kita nggak pusing sama naik turun harga harian yang bikin panik, dan bisa fokus lihat tren utamanya. Lagi naik, turun, atau datar. Tenang, tenang. Kita nggak perlu ngitung manual kok. Semua udah otomatis di aplikasi. Intinya adalah, kenapa disebut bergerak atau moving? Karena setiap hari, harga terbaru akan dimasukkan ke dalam hitungan, dan harga yang paling lama akan dibuang. Jadi garis tren kita ini selalu relevan dan up to date. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Anggap aja garis MA ini kayak garis pertahanan. Kalau harga saham berhasil menembus ke atas garis MA, itu sinyal yang bagus. Artinya kekuatan pembeli saat itu lebih besar dari rata-rata historisnya. Ini bisa jadi sinyal buat beli. Tapi sebaliknya, kalau harga saham justru anjlok dan menembus ke bawah garis MA, wah hati-hati. Itu bisa jadi pertanda tren lagi melemah, dan mungkin ini waktunya buat jual. Oke, alat pertama untuk lihat tren udah kita pegang. Sekarang, kita butuh alat kedua yang fungsinya kayak speedometer buat pasar. Nah, inilah tugas dari Relative Strength Index, atau kita singkat saja RSI. Gampangnya, RSI itu ngukur seberapa ngebut dan seberapa kuat harga sebuah saham lagi bergerak naik atau turun. Skalanya itu dari 0 sampai 100. Angka ini ngasih tahu kita apakah pasar lagi terlalu bernafsu membeli atau sebaliknya lagi terlalu panik menjual. Ini dia dua kondisi utama yang bisa dideteksi sama RSI. Pertama, overbought atau jenuh beli. Ini terjadi kalau harga naiknya udah terlalu kencang sampai-sampai sahamnya mungkin jadi kemahalan. Kedua, oversold atau jenuh jual. Ini kebalikannya, terjadi kalau harga udah jatuh terlalu dalam sampai-sampai sahamnya bisa dianggap lagi diobral atau diskon besar-besaran. Aturan mainnya gampang kok. Kalau angka RSI ini naik sampai di atas 70, artinya pasar lagi panas. Ini kondisi overbought. Antusiasme orang buat beli udah ketinggian, kayak balon yang mau meletus. Nah ini bisa jadi lampu kuning, pertanda harganya bisa aja berbalik arah jadi turun. Sebaliknya, kalau RSI anjlok sampai di bawah 30, artinya pasar lagi dingin. Ini zona oversold. Kepanikan orang buat jual mungkin udah berlebihan, dan harga sahamnya jadi kemurahan.
Ini bisa jadi sinyal kalau masa diskonnya mungkin akan segera berakhir dan harga berpotensi buat naik lagi. Oke, kita udah punya dua alat canggih di tangan kita nih, MA buat lihat tren dan RSI buat ukur momentum. Tapi kekuatan sesungguhnya itu baru muncul saat kita pakai dua-duanya barengan. Yuk kita lihat gimana caranya. Intinya tuh persis seperti yang ditekankan di sini. Semua ini tujuannya adalah untuk menghasilkan sinyal yang bisa kita pakai untuk bertindak. Ini bukan soal meramal masa depan pakai bola kristal ya. Ini tentang menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih terukur. Jadi kita nggak cuma main tebak-tebakan aja. Oke, yuk kita rangkum semua yang udah kita pelajari. Pertama, analisis teknis itu intinya mencari pola. Kedua, moving average itu kompas kita buat lihat arah tren. Ketiga, RSI itu speedometer kita buat ukur momentum pasar. Dan yang paling penting, dan ini harus diingat baik-baik, semua ini adalah indikator, bukan jaminan atau ramalan pasti. Anggap saja mereka ini asisten ahli Anda, bukan bos yang mengambil keputusan untuk Anda. Nah, dengan bekal pengetahuan baru ini, semoga grafik saham nggak lagi kelihatan kayak kode rahasia yang bikin pusing ya, tapi lebih mirip kayak peta harta karun yang penuh dengan petunjuk. Pertanyaannya sekarang adalah, petunjuk mana nih yang mau Anda cari dan ikuti duluan? Selamat menganalisis!